Cik, ini kan patung Soekarno yang viral ya di Banyuasin, Sumatera Selatan ya. Itu kan dananya ratusan juta, tapi bentuknya ini dikomentari nih oleh warganet. Itu tanggapannya bagaimana, Cik? Ya, kalau saya selaku wakil rakyat di DPD dan MPR RI dan juga selaku Presiden Soekarno Center Tampak Siring, saya melihat bahwa viralnya patung Soekarno dan ada fenomena akhir-akhir ini kan pemerintah daerah itu kan sedang semangat-semangatnya membangun patung Soekarno. Kita lihat bagaimana di Jakarta gedung-gedung pemerintah sekarang sudah dilengkapi dengan patung Soekarno, termasuk kantor saya di MPR. For very first time tahun 2023 juga sudah ada patung Soekarno, Lemhanas, kemudian saya perhatikan di seluruh Indonesia ya. Ini sinyal positif. Pertama karena orang-orang Indonesia mungkin sudah mulai menyadari bahwa peran dari Bung Karno ini sebagai bapaknya Asia Afrika, sebagai proklamator ini memang harus diwujudkan dalam sebuah wujud yang baik kan seperti itu. Dan salah satu legasinya adalah dengan mendirikan patung. Nah, terkait dengan viralnya patung di Banyuasin ya, di Sumatera Selatan, kalau dari saya melihat dari sisi positifnya. Ya walaupun anggarannya cukup besar ya, kurang lebih 16 miliar kalau tidak salah. Dan itu merupakan patung dengan desain tertinggi. Nah jadi kalau menurut saya niatnya kita hargai. Apakah itu dari seniman, tentu dari pemerintah, dari kelompok-kelompok mungkin swasta yang mendukung. Jadi saya setuju dan terima kasih. Karena bagaimanapun juga kita salah satu memang program dari kami ini sebagai kaum nasionalis merah putih, sebagai anak-anak ideologis Bung Karno, memang bagaimana di bumi Sumatera, di Suwarna Dupa ini semakin banyak ada patung Soekarno semakin baik. Karena dulu Bung Karno sangat dekat dengan Sumatera. Salah satunya mungkin di Bengkulu ya, ada Ibu Fatmawati, ibu negara kita. Kemudian mungkin sekarang masyarakat di Sumatera Selatan, kita tahu bahwa Bung Karno sangat mengagumi Sriwijaya. Ya, jadi saya rasa ada alasan juga di balik dibangunnya tentang patung. Nah mengenai masalah desain, saya sih dapat lihat sekilas. Apakah itu dianggap misalkan kurang layak? Tapi kalau menurut saya standarisasi tentang patung Soekarno harus jelas, karena kita berbicara tentang Bapak Asia Afrika loh. Kita tidak bisa memvisualisasikan patung Bung Karno dengan sembarangan. Itu memang harus ada yang ahli, ya karena itu Bapak bangsa. Nah, kalau kita lihat bagaimana seperti misalkan salah satu museum terkenal di dunia yaitu Madame Tussauds, itu yang membuat patung Soekarno di Thailand, atau itu juga sangat teliti, terutama mengenai masalah wajah kan gitu. Jadi kalau buat saya itu perlu bisa diperbaiki, bisa disempurnakan. Ya kalau misalkan dari seniman di Banyuasin membutuhkan mungkin seniman Jawa atau seniman Bali, ya kita akan bantu. Berarti sebelumnya terkait pembangunan patung Soekarno itu belum ada, istilahnya SOP itu belum ada ya, standar pembangunannya belum ada ya? Ya memang mungkin Bung Karno sendiri tidak mau di SOP-kan kan gitu ya. Dan kalau kita lihat bahwa Bung Karno itu kan milik bangsa, bukan milik satu keluarga, bukan milik satu partai. Sebenarnya memang diberikan kebebasan untuk mengekspresikan. Ya cuman ya jangan jauh-jauh lah dari foto-foto dari figur beliau yang selama ini kita lihat mungkin di arsip nasional. Tentu ada standarisasi karena apalagi di Sumatera ini. Di Sumatera nggak banyak loh ada patung Soekarno. Ya kalau di Jawa wajar ya. Kemudian ya seperti kemarin di Bandung, saya juga ingin meluruskan ada suatu kawasan Soekarno Park itu yang biayanya 1 triliun saya baca. Itu bukan patungnya harga 1 triliun, tapi kawasannya, kawasan seluruhnya. Dan saya rasa juga sama dengan Banyuasin di Sumatera Selatan dan di Bandung, kita jangan lupa dengan sejarah, jangan lupa dengan sejarah Bung Karno bahwa Bandung itu juga tempat kesayangannya Bung Karno, Bumi Parahyangan. Pertama karena Bung Karno menemukan ajaran Marhainisme di Bandung, Bung Karno kuliahnya di ITB Bandung, Bung Karno juga di penjaranya di Bancai di Kota Bandung,
Bung Karno juga menyampaikan pledoi Indonesia menggugatnya juga di Bandung. Konferensi Asia Afrika dengan Dasasila Bandung juga ada di Jawa Barat dan di Bandung. Jadi wajar kalau saya sebagai putra bangsa mendukung pendirian Soekarno Heritage ya, yang ada di Bandung. Wow, biayanya 1 triliun, 2 triliun tidak masalah. Ya, dan Bung Karno sangat sayang dengan daerah-daerah. Jadi buat saya kalau seandainya nanti dimintakan bantuan nasihat untuk Banyuasin, untuk siapapun, kita dari Soekarno Center siap. Tapi kita dukung. Kita dukung, dukung ya, pasti dukung dimanapun itu ya.